Kisah nyata horor pesugihan pemilik warung bakso tumbal darah ayam dan dupa. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah Jamal, seorang pria berusia 37 tahun yang dikenal sebagai penjual bakso. Setiap pagi, saat matahari baru saja terbit, Jamal sudah bersiap-siap di dapur kecilnya untuk mempersiapkan dagangan. Ia mengaduk adonan bakso dengan penuh cinta, mengenang bagaimana usaha ini dimulai dari nol. Bersama istrinya, Santi, mereka telah menjalani kehidupan sederhana namun penuh kasih sayang. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh pepohonan yang memberikan nuansa segar. Meskipun rumah mereka sederhana, Jamal dan Santi selalu berusaha menjaga kebersihan dan kerapian. Di dalam rumah, ada foto pernikahan mereka yang tersenyum bahagia, menandakan cinta yang tulus meski dalam keadaan sulit. Kehidupan mereka tidak selalu mudah. Setiap hari, Jamal berjualan di pinggir jalan, berusaha menarik perhatian pembeli dengan aroma sedap dari kuah bakso yang mendidih. Namun, meski usaha kerasnya, pendapatan mereka seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jamal sering merasa tertekan, terutama saat melihat Santi yang mulai murung karena kesulitan finansial. Ia selalu berusaha tersenyum di depan Santi, tetapi dalam hati, ia merasakan beban yang semakin berat. Suatu malam, saat Jamal menyiapkan dagangan, ia mendengar percakapan dua orang pelanggan yang duduk di dekat gerobaknya. Mereka membicarakan seorang dukun sakti di Jawa Timur yang bisa memberikan kekayaan dengan syarat tertentu. Jamal mendengarkan dengan seksama, hatinya mulai bergetar. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Santi dan dirinya muncul dalam benaknya. Mungkin ini adalah jawaban dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Setelah berpikir panjang, Jamal memutuskan untuk mencari dukun tersebut. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, semangat untuk mengubah nasibnya lebih kuat daripada rasa takut. Ia mulai membayangkan kehidupan baru, dengan bangga bisa membawa Santi ke toko-toko yang lebih baik dan memberikan segala yang diinginkannya. Namun, di balik semua itu, Jamal tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Malam demi malam, Jamal terus merenung tentang pilihan yang akan diambilnya. Ketika ia memandang Santi yang tertidur dengan tenang, rasa bersalah mulai menghantui pikirannya. Apakah benar langkah ini akan membawa kebahagiaan bagi mereka? Atau justru akan menghancurkan segalanya? Namun, keputusannya sudah bulat. Ia akan menemui dukun itu, berharap bisa mendapatkan kekayaan yang selama ini diimpikannya. Dengan semangat yang campur aduk, Jamal mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju Jawa Timur. Dia meninggalkan desa kecil mereka dengan harapan tinggi, meski di dalam hatinya ada rasa cemas yang tak bisa diungkapkan. Ketika dia melangkah pergi, sebuah perasaan aneh menyelimuti dirinya, seolah ada sesuatu yang memperingatkannya akan bahaya yang akan datang. Namun, Jamal bertekad untuk tidak mundur. Dia sudah terjebak dalam mimpi yang lebih besar dari kehidupannya yang sekarang. Malam itu, saat bintang-bintang berkelap-kelip di langit, Jamal berdoa agar langkahnya diberkati. Ia berharap keputusan ini tidak akan membawa malapetaka, meskipun dia sudah merasakan bayang-bayang kegelapan yang menyertainya. Ketidakpastian dan harapan berbaur dalam pikirannya, membentuk awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah melakukan perjalanan jauh ke Jawa Timur, Jamal akhirnya tiba di desa tempat dukun sakti itu tinggal. Suasana di sekitar sangat kontras dengan desa kecilnya. Pemandangan yang ramai, dipenuhi suara orang-orang, dan aroma aneka makanan menggoda selera. Namun, di balik keramaian itu, Jamal merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Dia tahu, langkah yang diambilnya bukanlah hal sepele. Ketika ia akhirnya menemukan rumah dukun tersebut, sebuah bangunan tua yang dikelilingi tanaman merambat, hatinya berdegup kencang. Jamal mengetuk pintu dan sepertinya butuh waktu lama sebelum seorang wanita tua membuka pintu. Wajahnya berkerut, matanya tajam meneliti sosok Jamal. Dengan suara serak, ia mempersilakan Jamal masuk ke dalam. Di dalam, suasana terasa gelap dan lembab, diisi aroma dupa dan rempah-rempah yang menusuk hidung. Dukun itu,
Seorang pria parubaya, duduk di atas tikar dengan alat-alat ritual di sekelilingnya. Jamal merasa terpesona sekaligus ketakutan melihat suasana mistis itu. Dengan ragu, ia menjelaskan maksud kedatangannya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, kemudian tersenyum sinis. Kekayaan tidak datang dengan cuma-cuma, katanya. Ada harga yang harus kau bayar. Tumbal adalah syaratnya. Jamal merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Dia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Dukun itu menjelaskan lebih lanjut. Untuk mendapatkan kekayaan, Jamal harus melakukan ritual pemanggilan makhluk halus dan menyerahkan nyawa sebagai tumbal. Kau akan mendapatkan yang kau inginkan, tetapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini, ujarnya dengan nada serius. Jamal, meskipun merinding, merasa terpesona oleh tawaran itu. Dalam pikirannya, semua rasa sakit dan kesulitan yang selama ini dialaminya terbayar lunas dengan kekayaan yang akan diraihnya. Setelah berunding, Jamal sepakat untuk melakukan ritual tersebut. Dukun memberikan daftar barang-barang yang dibutuhkan, baju hitam, darah ayam, dupa, dan beberapa benda lain yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan. Kau harus mempersiapkan semuanya dengan baik, atau ritual ini tidak akan berjalan lancar, kata dukun itu. Tanpa ragu, Jamal mencatat semua yang diperlukan. Kembali ke desanya, Jamal mulai mempersiapkan segala sesaji. Dia dan Santi menghabiskan malam-malam untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Santi, yang awalnya tidak tahu tentang rencana Jamal, mulai merasakan ada yang tidak beres. Jamal, apakah kamu yakin ini jalan yang benar? Tanyanya dengan suara penuh keraguan. Namun, Jamal dengan penuh semangat meyakinkan Santi bahwa semua ini demi masa depan mereka. Malam ritual akhirnya tiba. Jamal dan Santi menyiapkan semua perlengkapan di halaman belakang rumah mereka. Suasana terasa mencekam, seolah malam itu tidak bersahabat. Jamal mengenakan baju hitam yang telah dipersiapkan, sementara Santi terlihat semakin cemas. Mereka menyalakan dupa dan menyiapkan darah ayam yang akan dipersembahkan. Saat ritual dimulai, Jamal merasakan getaran aneh di udara. Dia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun, berharap makhluk halus yang diminta bisa hadir. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan bayangan hitam melintas di depan mata mereka. Rasa takut menyelimuti Santi, tetapi Jamal berusaha untuk tetap tenang. Saat pemanggilan berlangsung, suasana semakin mencekam. Jamal merasakan kondisi sekelilingnya berubah, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Dalam ketegangan, dia melihat Santi mulai tampak gelisah. Wajahnya memucat. Dia memegang tangan Jamal, berusaha mencari kenyamanan di tengah kekacauan. Namun, Jamal terlalu terfokus pada ritual dan harapan akan kekayaan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Jamal merasa ada sesuatu yang telah terhubung. Dalam keheningan itu, dia merasakan sebuah kekuatan yang datang. Kekayaan akan menghampirimu, suara gaib terdengar, membuat tubuh Jamal bergetar. Dia merasa seolah telah melewati batas, dan semua rasa takutnya terhapus oleh harapan besar. Ketika ritual selesai, Jamal dan Santi merasakan kelegaan. Namun, di dalam hati mereka, ada bayang-bayang kegelapan yang mulai menyelimuti. Jamal berusaha untuk tidak memikirkan konsekuensi dari ritual itu, berharap semua akan berjalan sesuai rencana. Dan di malam itu, mereka berdua tertidur dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan, tanpa menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah ritual yang dilaksanakan dengan penuh ketegangan, Jamal dan Santi terbangun keesokan harinya dengan perasaan yang campur aduk. Jamal merasakan getaran aneh di dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang baru saja terlahir. Ketika ia membuka mata, sinar matahari menyinari kamar mereka, dan harapan baru pun muncul. Namun, di balik harapan itu, rasa cemas mulai menyelinap. Hari itu, Jamal kembali berjualan bakso. Namun, saat ia membuka gerobaknya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pelanggan mulai berdatangan, jauh lebih banyak daripada biasanya. Dalam waktu singkat, dagangannya laris manis.
Keberuntungan seolah berpihak kepadanya. Jamal merasa seolah mimpi buruk yang menghantui kehidupannya selama ini perlahan-lahan sirna. Dia dan Santi mampu membeli bahan-bahan baku yang lebih berkualitas, dan bahkan bisa memikirkan untuk memperluas usaha mereka. Dengan semangat baru, mereka membeli beberapa peralatan tambahan untuk usaha bakso mereka, seperti kompor yang lebih besar dan tempat penyimpanan yang lebih baik. Jamal merasa bangga bisa memberikan Santi kehidupan yang lebih layak. Setiap malam, mereka berdua duduk bersama, merencanakan masa depan dengan penuh optimisme. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang gelap yang mulai mengintai. Seiring waktu, perubahan dalam kehidupan mereka mulai terasa. Jamal bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya menjadi impian, seperti pakaian baru untuk Santi dan perabotan rumah yang lebih baik. Meskipun begitu, Santi mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia sering terlihat melamun, matanya kosong, dan senyumnya semakin jarang. Jamal merasa khawatir, tetapi ia terlalu terfokus pada keuntungan yang datang. Satu malam, saat mereka berdua duduk di teras, Jamal membicarakan rencana mereka untuk membuka cabang baru. Namun, Santi hanya menjawab dengan gelengan kepala. "Jamal, aku merasa ada yang tidak beres. Semua ini terlalu cepat," katanya, suaranya bergetar. Jamal mencoba meyakinkannya. "Ini semua demi kita, Santi. Kita bisa mengubah hidup kita," jawabnya, berusaha mengabaikan rasa khawatir yang mulai menggerogoti hati. Malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Jamal tahu apa yang harus dilakukan, mereka harus melakukan ritual pertukaran lagi. Rasa takut mulai menyelimuti dirinya saat teringat pada tumbal yang harus diserahkan. Ia berusaha meyakinkan Santi bahwa ini adalah bagian dari kesepakatan yang telah mereka buat. Namun, Santi tampak semakin tertekan. "Aku tidak bisa melakukannya, Jamal. Aku merasa kita telah melangkah terlalu jauh," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Di tengah ketegangan, Jamal merasa terdesak. Ia ingin memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Santi, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa mereka terjebak dalam kesepakatan yang mengerikan. Dalam kebingungan, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan ritual. Malam itu, mereka kembali menyiapkan sesaji dan melakukan pemanggilan makhluk halus, berharap untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Setelah ritual berlangsung, kekayaan mereka memang semakin melimpah. Namun, setiap kali ritual dilakukan, Jamal merasakan beban yang semakin berat. Rasa bersalah mulai menghantui setiap langkah mereka. Santi sering terbangun di tengah malam, meringkuk ketakutan, dan Jamal tidak bisa berbuat banyak untuk menenangkannya. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Setiap malam, Jamal terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh gambaran tumbal yang harus mereka serahkan. Dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Apakah semua kekayaan ini sebanding dengan nyawa yang telah mereka ambil? Namun, keinginan untuk kaya dan memberikan yang terbaik bagi Santi selalu mengalahkan rasa bersalah yang menggerogoti. Di tengah kebahagiaan yang semu, Jamal merindukan kehidupan sederhana yang pernah mereka jalani. Ia teringat saat-saat ketika mereka hanya punya sedikit, tetapi bisa tertawa dan bahagia bersama. Namun, semua itu kini terasa jauh. Ia menyadari bahwa meskipun mereka memiliki kekayaan, mereka kehilangan diri mereka sendiri. Dengan pikiran yang kelam, Jamal berusaha untuk tetap optimis. Dia berusaha meyakinkan Santi bahwa semua ini akan segera berakhir dan mereka akan bisa hidup bahagia tanpa perlu lagi melakukan ritual. Namun, saat melihat sosok Santi yang semakin kehilangan semangat, hatinya semakin tertekan. Dia merasa terjebak dalam labirin keserakahan dan penyesalan yang tidak ada ujungnya. Ketika malam menjelang, Jamal dan Santi duduk di teras, melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Dalam keheningan, Jamal berdoa agar mereka bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidup mereka. Namun, tanpa mereka sadari, jalan yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada nasib yang mengerikan. Kesedihan dan rasa bersalah mulai menyelimuti hidup mereka,
menandai awal dari perjalanan yang penuh penyesalan. Malam Jumat Kliwon kembali tiba, dan suasana di rumah Jamal terasa tegang. Rasa cemas menyelimuti hatinya, sementara Santi tampak semakin gelisah. Setiap kali malam itu datang, beban yang mereka pikul semakin berat. Jamal merasakan perubahan dalam diri Santi yang semakin mencolok. Ia sering terbangun di tengah malam, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Jamal. Ketakutan itu merayap ke dalam diri Jamal, tetapi ia berusaha mengabaikannya, berfokus pada kekayaan yang terus mengalir. Malam ini kita harus melakukan ritual lagi, kata Jamal, suaranya tegas namun ada rasa ragu yang tak bisa ia sembunyikan. Santi menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Jamal, aku tidak bisa lagi. Aku merasa kita sudah melangkah terlalu jauh. Setiap kali kita melakukan ini, bagian dari kita hilang, ujarnya, suaranya bergetar. Jamal merasa hatinya terbelah. Di satu sisi, dia ingin memenuhi janji dan komitmen yang telah mereka buat, tetapi di sisi lain, ia bisa merasakan ketegangan yang meningkat dalam diri Santi. Santi, kita sudah berkomitmen. Kita harus melakukannya agar semuanya bisa berakhir, jawabnya, berusaha meyakinkannya. Santi menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi siapa yang akan kita korbankan kali ini? Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan ini lagi, Jamal. Suara Santi semakin meninggi, mencerminkan ketidakberdayaannya. Jamal merasakan ketegangan di antara mereka, tetapi keinginan untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan memaksanya untuk tetap bertahan dalam ritual tersebut. Akhirnya, dalam keadaan terpaksa, Santi setuju untuk melanjutkan ritual. Mereka berdua menyiapkan sesaji, darah ayam, dupa, dan berbagai perlengkapan lain yang diperlukan. Malam itu, suasana terasa mencekam. Jamal mengenakan baju hitam, dan Santi terlihat semakin pucat. Ketika mereka mulai mengucapkan mantra, Jamal merasakan getaran aneh di udara, seolah makhluk halus sedang menunggu untuk dipanggil. Ritual dimulai dengan Jamal mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh dukun. Saat suara-suara aneh mulai terdengar, Santi merangkul Jamal, matanya terpejam seolah berusaha menutup diri dari kenyataan. Jamal, aku takut, bisiknya. Jamal berusaha menenangkan Santi, tetapi hatinya sendiri dipenuhi rasa takut yang sama. Ketika pemanggilan berlangsung, tiba-tiba suasana berubah. Angin bertiup kencang, dan suara-suara gaib mulai menggema di sekitar mereka. Jamal merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Dia merasakan ketegangan yang sangat kuat, dan saat itu, makhluk halus yang mereka panggil muncul di benaknya. Serahkan tumbal, suara itu bergema, membuat bulu kuduk Jamal merinding. Dia merasa tertekan, antara tanggung jawab untuk memenuhi permintaan dan ketakutan akan konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam momen itu, Jamal mendapati dirinya terjebak dalam dilema moral yang tidak bisa dihindari. Setelah ritual selesai, Jamal merasakan beban yang semakin berat. Meskipun kekayaan terus mengalir, rasa bersalah dan ketakutan mulai menghantuinya. Setiap malam, saat mereka berduaan, Jamal merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Santi mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan emosional, dan Jamal semakin merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras, Jamal memandang Santi yang tampak jauh dan tidak bersemangat. Santi, kita harus bicara, katanya. Santi hanya mengangguk, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jamal merasa putus asa. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya, tetapi aku tidak tahu bagaimana, ujarnya, suaranya bergetar. Santi menatapnya dengan tatapan kosong. Apa yang akan kita lakukan, Jamal? Setiap kali kita melakukan ritual, aku merasa semakin kehilangan diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan ini lagi, katanya, suaranya penuh penyesalan. Jamal merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Santi. Rasa bersalah yang sudah menggerogoti dirinya kini menjadi semakin nyata. Malam itu, Jamal bermimpi buruk. Ia melihat bayangan Santi yang berubah menjadi sosok menyeramkan,
menggambarkan betapa dalamnya pengaruh kegelapan pada jiwa mereka. Saat terbangun, Jamal merasa ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa mereka harus segera menghentikan siklus ini sebelum semuanya terlambat. Namun, saat malam Jumat Kliwon berikutnya tiba, Jamal merasa terjebak dalam kesepian dan ketidakberdayaan. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa mereka terjebak dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Rasa bersalah dan ketakutan semakin mengikat mereka, sementara kekayaan yang semula dianggap sebagai berkah kini terasa seperti kutukan yang mengancam kehidupan mereka. Dengan perasaan berat di hati, Jamal menyadari bahwa mereka tidak dapat terus berlari dari kenyataan. Ketegangan yang memuncak malam itu adalah awal dari perjalanan mereka menuju kegelapan yang lebih dalam. Dan disinilah, Jamal mulai meragukan semua keputusan yang telah diambilnya. Apakah semua ini layak untuk dibayar dengan harga yang begitu tinggi? Malam Jumat Kliwon yang kelima tiba dengan ketegangan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Jamal dan Santi merasakan beban yang semakin berat di hati mereka. Setiap kali malam itu datang, ketakutan menyelimuti mereka, seperti bayangan gelap yang tidak bisa dihindari. Jamal sudah mulai merasakan dampak dari semua ritual yang telah mereka lakukan, tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada Santi yang semakin jauh dari sosok yang dikenalnya. Malam itu, Santi tampak sangat pucat. Ia duduk di sudut kamar, matanya kosong, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Jamal mendekatinya, mencoba mencari cara untuk menghibur. "Santi, kita harus bicara. Ini tidak bisa terus berlanjut," katanya dengan lembut. Namun, Santi hanya menunduk, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Jamal merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka harus menghentikan ritual ini, tetapi rasa bersalah dan ketakutan yang menggerogoti diri Santi membuatnya bingung. "Kita bisa mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Kita bisa mulai dari nol lagi," tawarnya, berharap bisa membangkitkan semangat Santi. Namun, Santi hanya menggelengkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali," ujarnya pelan. Dengan hati yang berat, Jamal memutuskan untuk pergi menemui dukun sekali lagi, berharap mendapatkan jawaban atau solusi untuk mengakhiri siklus ini. Dalam perjalanan ke rumah dukun, jantungnya berdegup kencang, dihantui oleh rasa takut. Ia berpikir tentang semua yang telah mereka korbankan dan nyawa yang telah mereka ambil. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Ketika ia tiba di rumah dukun, suasana terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Dukun itu menyambutnya dengan senyuman sinis, seolah mengetahui apa yang ada di pikiran Jamal. "Kau kembali? Iya. Apakah kau ingin kekayaan lebih banyak?" tanyanya, suaranya penuh sindiran. Jamal merasa tertekan. "Aku ingin menghentikan semua ini. Kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan," jawabnya tegas. Dukun itu menatapnya dalam-dalam, seolah membaca isi hati Jamal. "Setiap pilihan ada konsekuensinya, Jamal. Jika kau ingin menghentikan semua ini, ada harga yang harus dibayar," ujarnya. Jamal merasa gemetar. "Apa harga itu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagimu," jawab dukun dengan nada datar. Jamal pulang dengan perasaan hancur. Ia tahu bahwa harga yang harus dibayar bisa sangat mahal. Ketika ia tiba di rumah, Santi sudah berada di tempat tidur, terlihat semakin tidak berdaya. Melihat sosok Santi yang semakin kehilangan semangat, Jamal merasa semakin tertekan. Ia berusaha menenangkannya, tetapi hatinya dipenuhi rasa bersalah. Malam itu, Jamal terbangun dari tidur yang gelisah. Ia mendengar suara aneh di luar rumah, seolah ada sesuatu yang mengintai. Ketika ia melihat keluar, ia melihat sosok bayangan di kegelapan, membuatnya merinding. Rasa takut menyelimuti dirinya, dan ia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang terjadi. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan mereka semakin tidak stabil. Kekayaan yang semula dianggap berkah kini menjadi kutukan. Santi sering mengalami mimpi buruk, terbangun dengan teriakan ketakutan. Jamal merasa semakin terisolasi, tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan istrinya dari kegelapan yang mengancam.
Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras, Santi mulai berbicara. Jamal, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Sepertinya kita tidak sendirian, katanya, suaranya bergetar. Jamal merasakan kedinginan merayap di punggungnya. Kita harus segera menghentikan ini, Santi. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, jawabnya, tetapi Santi hanya menggelengkan kepala. Akhirnya, Jamal memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, berharap bisa membebaskan diri dari kutukan tersebut. Malam itu, mereka menyiapkan semua perlengkapan dengan penuh ketegangan. Jamal merasakan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Santi terlihat semakin gelisah, tetapi tidak ada jalan lain. Saat ritual dimulai, Jamal merasakan kekuatan yang aneh mengelilingi mereka. Suara-suara gaib mulai menggema, dan bayangan-bayangan menari di sekeliling mereka. Serahkan sesuatu yang berharga, suara itu terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Jamal tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan air mata mengalir, ia bersiap untuk mengorbankan apa yang paling berharga baginya. Ketika ritual selesai, Jamal merasakan sesuatu yang hampa di dalam dirinya. Semua kekayaan yang mereka peroleh seolah hilang dalam sekejap. Santi, di sisi lain, tampak semakin tidak berdaya. Dalam momen itu, Jamal menyadari bahwa semua yang mereka lakukan tidak membawa kebahagiaan, melainkan hanya penyesalan. Beberapa hari kemudian, Santi menghilang. Jamal mencarinya ke seluruh penjuru desa, tetapi tidak menemukan jejaknya. Rasa bersalah menghantui setiap langkahnya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang telah diambilnya. Dalam kesedihan yang mendalam, Jamal kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, berdiri di pinggir jalan tempat ia dulu berjualan bakso. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia mengingat semua momen indah yang pernah dimiliki. Ia menyadari bahwa semua yang mereka capai tidak pernah sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dalam hening malam, ia berdoa agar bisa menghapus semua dosa yang telah dilakukan, tetapi ia tahu bahwa penyesalan ini akan terus menghantuinya selamanya. Kisah Jamal dan Santi berakhir dalam kesedihan yang abadi, terjebak dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri, menunjukkan bahwa keserakahan dan pencarian kekayaan melalui cara yang salah hanya akan membawa pada kehampaan dan penyesalan yang tak terbayar.